Halo teman-teman, makasih masih stay di channel EVS Indo. Oke, untuk di video kali ini kita akan membahas cara penghitungan bit, eh, dasar-dasar penghitungan bit di sebuah lagu. Hanya di sini nanti kita nggak menginjak lagu. Kenapa? Saya buat video ini itu atas dasar kemarin ada temen DJ yang ke rumah saya, terus sharing gitu ya kan. Setelah sharing, ternyata ketika kita berdua menghitung intro, jumlah intro saya, barnya, jumlah bar dan jumlah barnya beliau itu beda, geng. Kenapa beda? Ternyata teknik penghitungannya itu teman-teman DJ itu ada 3 macam. Oke, nanti saya share ke teman-teman. Nanti teman-teman itu di kategori yang mana ya. Jadi untuk 3 cara penghitungan ini mungkin intro sebuah lagu saya ngitungnya 4 bar, tapi beliau tadi, teman saya, ngitungnya 16 bar. Ada juga yang ngitungnya 8 bar, padahal intronya sama gitu, ketukan sama. Ketika mau floating ya kan, menuju intro ya, di bagian intro ke floating itu penghitungannya beda, barnya beda, ada 3 ya. Nanti saya contohkan. Kalau di saya itu nanti kita buat untuk contoh 4 bar di saya. Nah nanti mungkin di teman-teman nanti berapa bar, terus cara yang mana yang teman-teman ini pakai gitu ya. Oke. Nah sebelum kita menghitung cara penghitungan bar, diingat dulu di video saya sebelumnya itu ada namanya beat, bar, pattern kalau saya ya. Ada juga yang menamakan beat, bar, frase. Ada juga yang menamakan beat, bar, circle. Nah, jadi yang terakhir pattern, circle, frase itu sama, geng. Ya. Jadi untuk masalah nama ini jangan diperdebatkan, sama ya. Oke. Nah, untuk pertama kita pakai acuan FL aja ya. Nah, di FL ini teman-teman, kalau kita buka FL, teman-teman bisa lihat di FL masing-masing. Ini saya contohkan di FL aja. Di aplikasi lain juga ada, pasti ada. Untuk apa ini? Kalau di FL playlist ya, kalau di sana mungkin lembar kerja atau apa, saya nggak tahu, karena setahu saya cuma di FL. Oke, kalau kita identifikasi FL, nah ini kan ada angka, geng. Atasnya ada angka-angka. Nah inilah yang dinamakan dengan bar. Ya, barnya dari FL ya. Kita nanti berdasarkan FL dulu. Jangan hitungan kita dulu, tapi FL dulu. Nah dari FL nanti kita bagi 3 macam cara penghitungan barnya ya. Oke. Dan di angka-angka ini, bar-bar ini, nah ini juga ada yang namanya garis-garis. Selain angka ada garis-garis ya, kotak gini ya. Dan juga dibedakan warnanya juga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah garisnya dulu, yang dari atas ke bawah ya. Ini saya besarkan dari bar 1. Ini bar 1 sampai 2, ini bar 1, bar 2, bar 3, bar 4. Saya besarkan dulu 1 bar aja ya kita. Nah, biar teman-teman paham, kursornya saya tarik tengah sini. Nah, biar kelihatan. Nah, ini bar 1 itu dari 1 sini sampai 2 sini. Nah ini barnya ada di sini. Ini 1 bar namanya kalau di FL ya. Nah di dalamnya bar ini
ada garis-garis. Nah, teman-teman pasti bisa bedakan. Nah, ini ada garis yang agak tebal, ada garis yang tipis-tipis, ya kan, grid yang tipis-tipis. Nah, terus kemudian ada garis yang lebih tebal. Setiap ada angka itu pasti ada garis tebal. Nah, semuanya ini itu bukan untuk hiasan, geng, untuk mempercantik playlistnya, ini bukan. Ini memang ada artinya ya, ada artinya. Jadi selain itu ada track-track ini. Nah, track-track ini bahkan kalau kita mengenal Microsoft Excel, ibaratkan ini baris track-track ini, harus yang atas-atas ini 1, 2, 3 ini yang kita namakan bar tadi, itu ibaratkan kolom lah ya, ibaratkan kolom. Ya analoginya seperti itu kalau teman-teman pernah belajar Excel. Oke, nah saya kecilkan dulu. Lihat, setiap bar, saya ulangi, setiap bar ada garis tebal-tebal ya kan. Nah, setiap garis-garis ini, setiap 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar ini warnanya ke bawah itu abu-abu muda ya kan. Terus ini ada 5, 6, 7, 8, 9. Bar ke 5, 6, 7, 8. Nah, ini warnanya agak abu-abu gelap ya kan. Abu-abu tua lah ya kita menamakan warnanya. Ke kanan juga seperti itu. Lanjut, bar 9 sampai bar 13. Bar 9 sampai bar 12. Nah, ini abu-abu muda lagi. Terus kanan lagi 13 sampai 16, abu-abu agak tua. Dan seterusnya sampai kanan ya kan. Oke, kalau di FL standar kita install seperti ini. Entah kalau teman-teman nanti diubah monggo, nggak masalah. Untuk ini hanya untuk warna. Ini juga ada artinya, geng, nanti ya. Nanti kita terangkan. Saya terangkan. Di sini kita belajar bareng. Tidak bermaksud saya menggurui. Kita sharing. Meskipun ini dasar banget, paling tidak teman-teman memahami, khususnya bagi teman-teman yang pemula. Jadi tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula ya. Bagi teman-teman yang sudah pro, silahkan bisa skip video ini. Oke, kemudian saya besarkan dulu teman-teman. Nah, kita ambil 1 barnya aja. Nah, 1 bar ini dibagi menjadi 4. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa masuk ke sini untuk settingannya ya. Di magnet, gambar magnet ini ya, kayak tapal kuda terbalik ini. Ini kita setting 1/4 bit aja. Ini ada pilihan banyak ya, ada setengah, ada bit itu sendiri, ada setengah bit, 1/3 bit, 1/4, 1/16 step, dan step-step terusnya. Ini ke atas semakin kecil gitu ya. Nah, kita coba 1 bit. Nah, kalau 1 bit, nah bisa dicek. Kalau 1 bit berarti 1 kotak ini bit, 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 bit ya. Garis ini ada garisnya kan, bit, 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 bit gitu. Aduh. Oke, sampai menuju bar berikutnya. Bit, bit, bit lagi ke bar berikutnya gitu ya. Nah, ini 1/4. Nah, ibaratkan 1 kotak ini 1 bit, geng. Bit, 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 bit. Nah, karena kita settingannya bit ya kan, settingannya kita tadi ini bit, ini 1-1 gini ya. Nah, berarti kalau kita hitung 1 barnya ini ada 4 bit. Nah, paham kan teman-teman? Kita set setengah bit, des. Nah, kalau setengah bit tadi 1 kotak ini kan 1 bit. Nah, ini kalau setengah bit dibagi lagi ya kan, dibagi lagi kotak-kotak seperti ini. Kemudian kalau 1/3, nah ini 1 bit dibagi 3, 1 kotak ini dibagi 3 ya kan, tuh 2, 3 ini 1 bitnya dibagi 3. Terus kalau 1/4, nah akhirnya 1 bit dibagi 4 tuh, 2, 4. Berikutnya 1/6. Nah, ini lebih kecil-kecil lagi, 1 bit dibagi 6 kotak tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak pelajaran SD kita dulu ya kan.
pelajaran pecahan ya kan. Step. Nah, step ini itu kan ini 1 bit dipecah jadi 4. 1 bit ada 4 kotak kan. Ini samanya dengan 1/4 bit. Saya biasanya pakai 1/4 bit. Step. Ingat, step malah lebih kecil lagi. Coba kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 bit ada 8 kotak-kotak ini ya kan. Berarti 1/8 bit. Nah, ini kalau ada tulisannya ini enggak setengah step tapi 1/8 bit kalau ini ukurannya bit ya. Tapi di sini di FL ini diberi keterangan step. 1/3. Hitung aja ini ya kan. Dan seterusnya aku malas ngitung aku ya kan. Ini sampai kecil-kecil ya kan. Oke ya, itu hanya untuk settingan. Untuk belajar kita pakai 1/4 bit aja ya. Oke. Nah, kalau kita sudah mengenal bit 1, 2, 3, 4, 1 barnya FL itu ada 4 bit ketukannya ya. Diingat, berdasarkan FL Studio 1 bar itu ada 4 bit. Tu wa ga pat 1 bar. Tu wa ga pat 2 bar. Tu wa ga pat 3 bar. Nanti kalau di FL hitungannya seperti itu ya. Gitu nanti. Sekarang saya jelaskan tentang metronom. Nah, metronom ada di sini. Gambar apa ya? Kayak gambar ya kan? Kayak gambar alat untuk mining ya kan? Untuk pernah main game ya kan? Ini untuk mining ya kan? Ini sementara nonaktif. Kalau mau mengaktifkan ini, nah, kalau kita play, nah, ada suaranya ya. Terus suara ini juga bisa diganti-ganti. Diklik kanan di sini ada hi-hat. Oke. Kemudian ada tick. Nah, ya kan? Nah. Oke. Dan juga ada bip, ada kobel. Saya jelaskan satu persatu. Ini kalau di standar FL12 saya ini ada 4 ini. Hi-hat, tick, bip, kobel. Kalau teman-teman mungkin di FL Studio teman-teman ada pilihan lain, monggo pakai yang mana terserah. Oke. Tentunya di dalam 4 ini ada 2 suara, geng. Ada 2 suara. Misalkan kita pakai hi-hat ya dulu ya. Perbedaan suara itu nanti ketika suara itu berbeda hanya 1 kali ketika melewati bar angka ini. Ya. Saya play dulu. Teman-teman bisa dengarkan. Tik 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 tik. Nah. Tik 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 tik. Tik yang suaranya beda ini menandakan bahwa barnya udah ganti, geng, ya kan. Barnya ini udah ganti, menandakan barnya udah ganti. Suara ini bukan untuk hiasan juga, hiasan untuk biar suaranya beda atau bagus, enggak. Ini memang disediakan oleh FL agar ketika kita mendengarkan melalui metronom, wow, suara ini udah ganti bar ya. Seperti itu. Ganti barnya di FL ya. Ya. Coba kalau tik, dengarkan suaranya. Tuk 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 tik tuk 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 tik tuk, ya kan? Tiknya ini ganti bar. Terus bip. Tuk tuk tuk. Nah. Tik tuk 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 tik tuk 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 tik, gantian bar. Kobel. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Karena ini belum ada bahan-bahan, ini metronom ini kita terapkan di sini. Ini saya inputkan satu sampel kick ya. Sampel kick biar teman-teman paham. Ini enggak usah ditirukan dulu. Ini hanya untuk volumenya saya turunkan dulu. Outnya saya turunkan. Oke, seperti ini.
Nah, ini hanya untuk tanda aja. Soalnya kalau nggak ada apapun di playlist, kalau kita play, kursornya hanya di bar 1 terus menuju bar 2 kembali ke satu lagi. Ini biar nanti teman-teman tahu suara metronomnya ya, sampai ke kanan gini ya kan. Nah, oke. Kita pakai tik aja. Biasanya saya pakai tik ya. Dengarkan suaranya metronom. Ketika kita play, pasti di tiap bar ini, bar 2, bar 3, bar 4, bar 5, suaranya beda. Dengarkan. Kita nanti sampai 8 aja ya. Tik tuk 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 tik tuk 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 tik tuk. Anjir, aku bingung. Tik tuk 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 tik. Nah, seperti itu ya. Oke. Saya garis bawahi bahwa satu suara yang berbeda tadi itu menandakan udah pergantian bar. Jadi ini kalau kita sambil merem pun bisa. Jadi kita merasakan. Memang kalau di dunia DJ rata-rata basic pertama yang harus dimiliki satu hitungan, terus yang kedua feeling. Nanti pasti akan dijumpai. Di DJ manapun teman-teman milih DJ club mixing, DJ produce atau mungkin DJ battle, pasti akan ketemu dengan hitungan. Oke. Kita play. Nah, kita pergantian bar ya. Terus ini kalau kita lihat ya kan, kursornya seakan-akan larinya, perhatikan kursor yang ini berwarna hijau ini yang ke kanan nih, halus kan, seakan-akan halus. Tapi kalau kita perbesar, ambil satu barnya, bentar ya, nah. Ya kan, kalau ambil satu barnya, dia kayak ada hentakan kasar gini ya kan. Nah, karena memang diperbesar. Semuanya kalau teman-teman pernah belajar editing grafis ya kan, gambar misalkan kalau diperbesar ada kotak-kotaknya gitu ya kan, jadi agak kasar. Tapi kalau diperkecil jadi gambar bagus. Ini juga sama untuk animasinya ini. Kalau diperbesar kayak ada kasar-kasarnya ya kan, nggak halus. Kalau diperkecil seperti ini, nah, seakan-akan dia jalan halus gitu ya kan. Nah, oke, sekarang saya perbesar. Nah, ini kalau kita drag, perhatikan dia ke grid-gridnya gini. Nah, ya kan, tek 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 gini ke grid-gridnya. Jadi kalau kita bisa mengatakan dengan suara, tik 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 beat pertama, tik 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 beat kedua, tik 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 beat ketiga, tik 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 beat keempat. Kalau dia jalan loh ya, pelannya seperti ini. Oke ya, perlu dipahami teman-teman ya. Oke, sekarang cara penghitungan. Duh, rokok kuntek geng sih, juga rokok sih. Oke, kita sebat dulu ya. Teman-teman juga sebat. Tutorial tuh santai, nggak perlu tegang ya kan. Modal saya kalau tutor nyantai, nggak perlu tegang. Suwi yo ben. Yang penting teman-teman paham ya. Oke, nah sekarang dasarnya udah punya. Sekarang tahap penghitungan teman-teman ya. Untuk FL itu penghitungannya seperti ini. Ketika kita play, kita hitung. Nah, untuk lebih teman-teman jelasnya, saya buatkan beatnya dulu, beat yang sederhana. Nanti sampai kalau di saya 2 pattern 4 bar ya. Dari kick ini saya susun dulu ya, teman-teman mohon ditunggu sebentar. Nanti teman-teman biar paham. Bentar, kita tes dulu ya. Metronomnya saya matikan dulu. Oke. Ini contohnya jungle dot ya, jungle dot contohnya. Kita buat throttle dulu, throttle manual aja, nggak usah build up.
Nah, kalau di tutorial saya yang pembuatan beat jungle dad itu ada throttle build up. Ini kita pakai manual aja ya, dengan klep aja, nggak usah kita kasih beat. Oke, nah ini kan sudah jadi. Nah ini kalau hitungan saya ini 4 bar 2 pattern atau 2 circle atau 2 frase. Nah taunya dari mana? Nah taunya dari throttle ini, geng. Nah ini kan throttle, hitungannya setiap frase itu, frase, circle atau pattern itu pasti hitungannya 8. Ada tandanya frase, ada tandanya throttle ini ya. Terus kemudian lanjut lagi ada throttle lagi. Nah kalau sudah maaf, itu hitungan saya. Kalau hitungan dari FL Studio itu 16 bar. Nah, lihat terakhir 16 bar ini. Bisa dilihat di sini 16. Nah, kalau di FL itu 16 bar. Kalau saya hitungannya itu 4 bar. Gimana kok jadi 4 bar? Makanya nanti kita pelajari. Oke, terus kanan ini saya buat satu ini aja, buat biar kursornya nanti biar setelah 16 bar selesai, biar nggak langsung ke 1 bar lagi ke sini ya. Ini saya hanya untuk penghalang aja lah, biar kursornya nggak langsung. Nah ketukannya seperti ini, standar ya, standar jungle dad. Oke, terus yang kedua seperti ini, setelah throttle. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita hitung. Ada kekeliruan, saya jumpai dulu. Saya ketika sharing dengan teman, masih pemula ya, jadi ya teman saya itu saya maklumi. Penghitungan yang sebenarnya itu kalau melalui metronom seperti ini saya matikan dulu biar nggak bingung nanti ya. Saya abaikan beatnya dulu. Lihat kursor yang jalan nanti. Saya juga ngitung. Jadi hitungannya tu wa ga 4 1. Tu maksudnya itu saya bilang 1 itu berarti 1 bar. Lagi tu wa ga 4 2. Tu wa ga 4 3. Nah, hitungannya seperti itu ya. Jadi kalau metronom kita nyalakan, jadi kita menghitung. Ini bahkan kita buat intro lagunya. Ya karena ini kita membicarakan tentang mixing, ya di sini yang kita bicarakan mixing ketika kita perform. Seorang DJ perform, ngitung intro lagunya, karena lagu ini nanti akan disambung dengan drop atau outro lagu pertama, dan lagu ini nanti baru kita mixing dengan intronya ini intro lagu ibaratkan. Nah, jadi untuk di club mixing itu hanya seperti itu. Untuk masalah halus tidaknya teman-teman tinggal kreativitas main di basic standar cara club mixing ya. Mixing di situ beda dengan mixing ini ya, geng ya. Beda dengan mixing di DJ Produce, beda. Jadi teman-teman harus bisa memahami club mixing itu beda dengan mixing ketika kita di pembuatan lagu atau DJ production. Nah, yang club mixing itu ya DJ club mixing. Kalau teman-teman ketika main di klub, ada yang main di event DJ, itu namanya club mixing. Jadi menggabung dua buah lagu. Yang digabung tidak hanya tidak hanya beat, kadang vokal dengan beat, kadang beat dengan vokal. Jadi seperti itu. Itu nanti juga ada di kurikulum DJ School. Pasti ada. Dimanapun di DJ 3 DJ ini pasti kita hitung-hitung ya. Oke, terus sekarang cara penghitungan. Kita play. Tuk tuk
pick. Nah, hitungnya seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan. Semoga saja nanti lidah saya nggak terbelok-belok ya kan. Kita play. Tu wa ga 41, tu wa ga 42, tu wa ga 43, tu wa ga 4, tu wa ga 45, tu wa ga 46, tu wa ga 47, tu wa ga 48 dan seterusnya ya. Nah, itu hitungannya untuk FL Studio. Bisa dilihat 16 bar. Nah, kalau kita lihat di sini udah tertera 16 bar ya kan, ada tulisannya. Coba kalau ketika kita main di atas panggung ya kan, kita pakai feeling, hasilnya kan kita ngitung pakai feeling kita kan. Kita kan tidak secara visual melihat. Nah, kalau kita menggunakan feeling, suatu saat nanti teman-teman akan merasakan sendiri. Wah, ini masih terus. Wah, ini sudah floating, ya kan? Floating itu apa ini? Bagian struktur lagu yang tidak ada beatnya, tidak mengandung beat, itu floating, ya. Kalau seperti ini, saya matikan dulu metronomnya. Nah, masih ada beatnya ya. Nanti floatingnya ada di sini. Rata-rata untuk lagu Jungle Dad intronya itu ada sekian, ada 16 baran ya. Breakbeat itu 2 kali lipat dari Jungle Dad. Pakai berarti 2 kali lipatnya 16 berapa? 32 di sini. Oke, untuk belajar kita pakai 16 bar aja dari FL ya. Oke, itu cara pertama. Jadi ngitungnya seperti itu. Nah, tetap pakai hitungan metronom ya. Nah, teman saya yang tadi itu yang dihitung itu bukan atas dasar metronom, yang dihitung itu kicknya ternyata ya. Jadi yang dihitung ininya, kicknya ini. 1 bar ini kita akan hitungnya 1, 2, 3, 4. 1 bar ada 4 beat. Nah, di sini 1 bar kalau kita ngitung kicknya 1, 2, 3, 4, 5 beat. Berarti yang dihitung dia itu 1 bar ada 5 beat. Jadi saya bingung, kalau ini 5 beat ya kan. Kalau ini 5 bit, ya ini kita kalikan aja 5 dikali 8, ada 40 geng. Bingung nanti ngitungnya ya. Jadi hitungannya dia gini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya kan bingung ya kan ngitungnya. Ya bisa tapi bingung. Tetap kita pakai acuan metronom. Dimanapun teman-teman yang bergerak di bidang musik itu pasti tahu metronom ya. Itu sebagai alat bantu, kayak drummer itu ketika pakai headset itu biasanya mendengarkan metronom. Jadi temponya biar stabil gitu ya. Oke. Itu cara hitung yang pertama. Saya ulangi cara hitung yang pertama. Tuh, 2. Kalau kita pakai musik, sekarang pakai musik, nggak usah pakai metronom. Hitungnya tetap ya. Kalau pakai ada kicknya, lagu apapun, genre apapun, tetap ngitungnya. Kita pakai 130 BPM ya. Tu wa ga 41, tu wa ga 42, tu wa ga 43, tu wa ga 44, tu wa ga 5, tu wa ga 6, tu wa ga 7, tu wa ga 8, tu wa ga 9, tu wa ga 10, tu wa ga 11, tu wa ga 12, tu wa ga 13, tu wa ga 14, tu wa ga 15, tu wa ga 16. Nah, seperti itu ya. Itu cara yang pertama. Jadi intro ini ada 16 bar. Cara kedua. Cara kedua hitungannya itu 16 dibagi 2 berapa? 8. Oke. Ini bisa jadi 8 bar, geng. Ya. Bisa jadi 8 bar. Jadi kita ringkas jadi 8 bar. Jadi kalau 8 bar hitungannya setiap 2 bar ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8 bar. Gimana hitungannya? Seperti ini. Ada juga DJ yang seperti ini hitungnya. Jadi sampai 8. Kalau tadi 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 3 ya kan? Ini hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Jadi sampai 8 hitungannya. Contoh. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 5. 1 3 4 5 6 7 8 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Nah ya kan, ini bisa 8 bar geng. Bisa 16 bar, bisa 8 bar ya kan. Oke, sekarang yang ketiga ya kan? Biar cepet ya. Kalau yang ketiga 8 dibagi 4 lagi, jadi 4 bar. Ya inilah yang saya pakai. Jadi semakin pelan gitu hitungannya. Semakin sedikit bar, hitungan kita semakin pelan. Ini hitungannya juga hitungan sampai 8 ya. Yang bedanya yang cara pertama tadi, kita ngikut berdasarkan FL Studio. Kalau yang ketiga ini agak pelan. Contoh. Jadi satu barnya itu ada 1 sampai 4 ini. Ini 1 bar. 1 bar 5 sampai 8 nih 2 bar, 9 sampai 12 itu 3 bar, 13 sampai 16 itu 4 bar. Selain itu, kalau di FL bisa kita lihat di warna ini, geng. Yang warnanya sudah di awal tadi saya terangkan. Abu-abu, warna abu-abu muda 4 ini 1 bar. Ini 2 bar, ini 3 bar, ini 4 bar. Nah, ini bukan hiasan tapi ini hitungan untuk menandakan ke kita, memudahkan kita lah istilahnya ya. Oke, cara ketiga seperti ini. Hitungannya kayak saya. Tuh, wah, ga. Bentar. Saya bingung. Tuh, wah, ga. Bentar. Saya ke apa ini? Ngikuti yang tadi loh. Tuh, ini gini cara. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 bar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 bar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 bar. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dar 4 bar kan. Luar biasa ya. Nah inilah geng, 3 macam hitungan, 3 macam cara untuk menghitung intro lagu ya. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang pertama, pakai standarnya FL Studio. Teman-teman juga bisa pakai cara yang kedua. Dari standar FL Studio dibagi 2 jadi 8 bar, bisa ini. Terus cara yang ketiga, dari yang kedua dibagi 2 lagi 4 bar. Jadi ada 16, ada 8 ada 16 bar, 8 bar, 4 bar. Kalau dibagi 2 lagi bisa juga 2 bar, tapi ini kita pakai hitungan 3 ini aja udah cukup ya untuk belajar. Nah, inilah tutorial ini saya buat biar teman-teman bisa memahami. Jangan sampai nanti ada perdebatan masalah ini antar DJ. Karena saya jumpai itu ya kan, di daerah teman-teman sini gitu. Debat, loh ini 16 bar, nggak mungkin ini 8 bar, nggak mungkin ini 4 bar. Ya tak ada yang tak mungkin ya kan. Kalau kita dasarnya kebiasaan kita ngitungnya gimana gitu, dari awalnya kita belajar bagaimana gitu ya kan. Tapi semua ini benar semua, nggak ada salahnya. DJ A pakai yang FL, DJ B pakai yang 8 bar,
di CC saya misalkan pakai 4 bar, 16 8 sama 4 ya sama aja, nanti akan ketemunya floating. Ketika mixing ya tetap benar gitu ya kan, akan jatuhnya pas. Nah, dan lagu 2 bisa jalan ya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk cara menghitung beat seperti ini caranya, ada 3 cara, jadi teman-teman bisa pahami. Nah, untuk manfaatnya kita belajar ini nanti, setelah belajar penghitungan ini, jadi teman-teman dikasih lagu apapun, genre apapun bisa menghitung, dan lebih-lebih bisa ngerasa ini. Karena ini pembuatan lagu sudah menggunakan mesin seperti ini, software ya kan. Kadang teman-teman BPM pertama itu cepat seperti 130, nanti setelah floating ternyata BPM-nya agak perlambat, bisa diperlambat terus dipercepat lagi. Jadi teman-teman nanti feelingnya akan apa ini, akan merasakan loh, oh BPM-nya kok turun, oh BPM-nya kok naik ya. Jadi lagunya nggak stabil gitu BPM-nya. Mungkin untuk intro 130, untuk di lagu pas masuk lagu pertama misalkan 125, di drop 130 lagi, lagu lagi 125 lagi. Nah, nanti teman-teman akan bisa merasakan sendiri gitu ya kan. Nah, itulah kenapa kita ketika dasar belajar DJ itu pasti sama trainer diajari hitung-hitung kayak gini ya kan. Ya, hitung-hitung di sini tidak hanya di sini, geng. Teman-teman mungkin di kehidupan sehari-hari menjumpai kegiatan-kegiatan yang hitung-hitung. Contoh dulu kita baca baris berbaris ya kan, jalan di tempat gerak, nah, kan hitung-hitung juga kan, kiri kanan kiri ya kan? Tu wa ga, tu wa ga, tu wa ga, hitung-hitung. Ada juga yang itu setiap sore kalau di daerah rumah saya ya kan, pagi atau sore ibu-ibu senam ya kan. Nah, senam aerobik ya kan. Nah, itu leader dancernya itu sebenarnya juga ngitung beatnya. Tapi beliau tanpa sadar itu sebenarnya sudah paham banget tentang dasar-dasarnya nge-DJ. Cuma beliaunya di seni aerobik, karena kan senam pakai lagu, pasti ngitung lagunya stabil terus gitu ya kan. Contoh awal stretching gitu ya kan, ini berikan saya nih leader aerobiknya ya kan. Stretching mulai tuh 2 3 4 5 6 7 8 ganti tuh 2. Ketika bilang ganti itu trouble sebenarnya kalau kita belajar DJ ini ya kan. Kita hitung-hitung beatnya ini. Nah, seperti itu ya kan. Jadi tidak hanya di sini aja, geng. Rata-rata di kesenian apapun kadangkala ada hitung-hitungannya. Tari mungkin ada ya kan, pasti ada. Kalau tari ada hitung-hitungannya. Kita tahu ketika seseorang menari di panggung, tari modern, kok bagus ya, padahal belajarnya dulu hitung-hitung gitu ya kan. Kita tahu seorang DJ, kok enak ya mainnya gini-gini, padahal beliau dulu belajar juga hitung-hitung gitu ya. Sama seperti ini dasarnya. Ya karena mungkin sudah terbiasa, jadi beliau paham beat keberapa, bar keberapa, itu paham karena udah feeling ya kan. Mungkin belajarnya udah profesi yang digeluti di DJ udah bertahun-tahun ya kan, akhirnya feelingnya dapat gitu ya. Ya oke, seperti itu ya teman-teman untuk kali ini. Mungkin kalau teman-teman kurang paham bisa komen-komen di bawah. Ini hanya intermezzo dan tutorial yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Meski dawa gak popo iki videone ya kan. Memang caraku tutorial yang ini ki. Jadi dimaklumi ya. Oke itu geng. Thank you buat teman-teman yang sudah
like, subscribe, share. Makasih banyak. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah. Tetap dukung saya di channel EVS Indo. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Tetap belajar dan tetap berkarya. Ciao.